Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah GPU. Apa itu? Ya, di sini saya memiliki graphic card dari Zotac GeForce GTX 750 Ti dengan 2 GB memori DDR5 dan masih support untuk DirectX 11 untuk secara 3D ya, tapi untuk performa bila kita gunakan di PC dengan DirectX 12 dia sudah bisa karena Windows 10 sudah kompatibel ya untuk driver untuk device-device seri GTX 750 Ti. Untuk serinya seperti ini, Zotac GTX 750 Ti 2GB 128 bit GDDR5 ya. Baik, untuk fiturnya di sini memang logonya Windows 8 kompatibel ya, DMI. Oke, kemudian di bagian samping sini ada spesifikasinya juga. 2GB GDDR5 128 bit HDCP DVI HDMI DisplayPort. Mantap, udah ada DisplayPortnya. Jos. Oke, di bagian belakang seperti ini ada sampel gamenya, Dying Light, World Tanks, dan Batman ya. Oke, kita akan langsung buka aja. Untuk boxnya, kemasannya ini masih kinyis-kinyis juga ya boxnya untuk kategori BKA rare ya. Rare item. Oke, jadi ini kita buka langsung disajikan dengan tutup VGA. Di sini saya sudah keluarkan dari static bag. Kita taruh dulu di sini. Ada aksesorisnya apa aja ya? Aksesorisnya, oh sorry, ini box aja. Di dalamnya ada ini, ada DVD GeForce Experience Driver dari Zotac ya, kemudian ada Zotac Graphic Card User Manual seperti ini. Oke, kita akan taruh sendiri di sini. Mantap. Oke, kemudian kita lihat untuk device-nya nih guys, mantap banget ya, masih kinclong banget sih. Zotac GTX 750 Ti single fan dilengkapi dengan heatsink berwarna silver di bagian belakang, dan untuk baut-bautnya juga masih bersih banget, masih kinclong banget guys. Ini stikernya juga masih belum dilepas dari emboss Zotacnya. PCI Expressnya di sini terlihat ya guys ya, antara 8 kali atau 4 kali ini pasti untuk PCI Expressnya. Dan untuk portnya sendiri ada embunnya guys. Mantap jiwa guys, sudah ada HDMI port, sudah ada DisplayPort dan DVI port ya. Jadi sudah support untuk 3 display. Mantap jiwa. Di sini saya akan menggunakan HDMI tentunya. Kemudian di bagian atas tidak ada pin port tambahan, jadi sangat hemat daya ya. Pasti sangat hemat daya untuk graphic card ini. Kemudian di bagian belakang untuk plat fibernya juga masih bersih banget. Ini untuk graphic card periode per bulan 5 tahun 2016 ya. Oke, tapi masih sangat rawat banget ini untuk unitnya. Untuk serinya seperti ini, GTX 950 Ti 2GB, nomor seri digit terakhirnya 12842. Kalau kita cross check ke box 12842 cocok ya. Oke, tanpa berbasa-basi kita akan langsung pasang yuk ke unit PC. Kita tinggikan dulu tripodnya. Oke, jadi kita pasang di PCI Express ya. Di sini di PCI Express 16 kali. Kita pasang sampai terkunci, letak. Oke, sudah ya. Kita kunci pakai sebuah baut aja, udah cukup ya. Karena ini VGA-nya cukup ringan. Oke, kita menggunakan port HDMI. HDMI port. Kita colokkan power di PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze ya. Jadi saya menggunakan PSU 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Perputaran kipasnya kinyis-kinyis ya, silent ya guys ya, senyap. Kita akan langsung ke display. Ya, kemarin teman-teman ada yang nanya kenapa nggak pakai aplikasi recording layar seperti itu ya. Ya, sebenarnya saya mulai disclaimer guys. Jadi kenapa saya tidak menggunakan aplikasi layar seperti recording screen recorder gitu biar hasilnya terlihat jelas.
itu supaya tidak ada cut dalam pembuatan tester video ini gitu. Jadi lebih valid ya guys ya, seperti itu. Oke, saya tes di 15 Desember jam 6 pagi, 5.55. Oke, di sini resolusi layar sudah Full HD ya, karena tadi sebelumnya sudah saya tes dulu untuk melakukan benchmark saat unboxing, dan ini saya bikin untuk konten lebih detailnya ya, lebih terstrukturnya supaya teman-teman lebih jelas seperti itu. Jadi disclaimer saya seperti itu tadi ya guys ya, kenapa saya tidak record di layar, supaya ini bisa berjalan terus tanpa putus ya, dari proses unboxing di box dan sampai tes selesai seperti itu. Oke, kita akan coba pertama, kita akan aktifkan fitur MSI Afterburner untuk on screen display ya, biar lebih jelas nanti. Kemudian kita buka tab power up GPU Z, dan juga kita jalankan aplikasi 3D Mark ya, 3D Mark. Saya lebih suka pakai 3D Mark karena lebih valid. Di sini terdeteksi GeForce GTX 750 Ti, kemudian Zotac Partner serinya GM107, transistornya di 1870 million, berjalan di 16 kali guys, mantap. 16 kali 3.0, saat ini posisi di 16 kali 1.1 ya. GDDR5 Samsung 2GB 128 bit. Di driver versionnya 456.71, Windows 10 64 bit, semua fitur ada, GPU clock dan default clock sama. Ini saya coba klik lookupnya. Di sini fitur dari touch power up GPU Z sama ya guys ya. Untuk semua fiturnya GM107. Kalau kita lihat di sini sama GM107, release date dan semuanya ada. TMUS ROPS sama 1640 ya, bisa dikomparasi. Oke, semua fiturnya ada ya. Di sini kita biar lebih detail. Oke, ini dari touch power up GPU Z. Dan untuk sensor saat ini posisi suhu di 30 derajat Celcius dan suhu minimal saat ini di 30 derajat Celcius. Mantap jiwa. Kita akan langsung jalankan benchmark menggunakan Night Raid ya, karena Night Raid ini dia sudah install di DirectX 11, tapi dia bisa untuk DirectX 12 for PC integrated. Kita akan jalankan tesnya guys. Collecting system info. Oke, masih loading dulu. Tadi sudah saya jalankan dengan Unigine, berjalan dengan mulus juga. Dan juga sudah saya jalankan Night Raid juga sebenarnya tadi. Ya, sekarang saya akan jalankan ulang untuk tes yang Night Raid graphic test di 3D Mark ya, untuk keuruntutan konten yang lebih detail dengan MSI Afterburner yang tampil di layar ya guys. Start 39 derajat, TDP di 35 derajat ya. Posisi GPU terload 99% dengan FPS di 80 FPS, 75 FPS ya, kisaran 70 dan 80 tentunya. CPU posisi di 30 derajat Celcius dengan load di 3,9 GHz, dan TDP dari CPU sendiri di 24 watt ya, sedangkan GPU di 35 watt. Direct 3D posisi di 75 fps kurang lebih. Mulus banget, lancar jaya guys. Oke, mantap ya. Stay suhu di 49 derajat Celcius untuk GPU nya, adem ya. Dan renderingnya juga berjalan dengan sangat mulus, mantap. Untuk kategori VGA seri GTX 750 Ti bisa tembus stay di bawah 50 derajat. Untuk grafik test 1 itu masih masuk kategori super adem ya, sangat adem seperti itu. Oke, grafik test 2 di sini suhu di 50 derajat Celcius, GPU load di 98%, FPS di 80-90 FPS. Untuk CPU posisi di 34 derajat Celcius, tentunya di bawah suhu dari VGA ya. Suhu masuk 52 derajat Celcius, rendering dan tekstur mappingnya mulus ya, mantap. Jos TDP di 30 sampai 35 watt ya. Sangat hemat daya untuk kelas VGA tanpa pin power tambahan.
Ya untuk game-game ringan tentunya sangat-sangat playable dan nyaman ya untuk GTX 750 Ti seperti itu. Di RAM memori PC yang terload hanya kisaran 5 GB saja dari 16 GB yang terpasang untuk menjalankan tes Direct 3D-nya. Oke, yang ketiga ini adalah CPU test. CPU test ini sebenarnya bisa diabaikan ya karena yang dites adalah prosesornya atau iGPU-nya. Tapi nggak apa-apa, kita record secara keseluruhan supaya hasil dari tes benchmark Night Ride 3D Mark ini valid seperti itu. Oke, untuk GPU di sini kinerjanya berangsur idle di 7% sampai 10% dengan suhu yang sudah menurun di 40 derajat Celcius ya, 44. Sedangkan CPU di sini di load di 80-90% di 3,7 GHz dengan suhu di 50 derajat Celcius untuk prosesornya. Dengan TDP tentunya lebih tinggi yaitu di 50 sekian derajat 50 sekian watt ya, 50 watt ke atas. Sedangkan VGA idle di 1 sampai 5 watt aja ya untuk idle dengan FPS di 6 fps dari iGPU atau prosesornya, graphic card yang tertanam di prosesor. RAM terload di 6 GB, 6 sampai 7 GB ya, kisaran segitu. Oke, GPU prosesor bisa sampai 53 derajat Celcius itu masih masuk kategori adem. Sebelumnya saya pernah menggunakan I/O yang bermasalah ya, ternyata pompanya itu bermasalah. Prosesor bisa 90 derajat dan itu benar-benar mengganggu banget dan akhirnya saya kembalikan ke pendingin saya dan ternyata bagus. Waktu itu saya ternyata beli tapi kondisinya bermasalah jadi saya kembalikan ke tempat asalnya. Dan ternyata menggunakan pendingin prosesor yang saya pakai sekarang itu mantep guys, suhunya adem banget. Oke, loading result. Oke, night rate score-nya, grafik score-nya di 17.924. Sedangkan untuk night rate score-nya di 13.245, untuk average-nya di 13.654. Jadi ya tidak jauh dari angka rata-rata. Mantap ya. Kemudian untuk detail monitoringnya di sini untuk grafik card tes pertama itu di maksimal suhu 51 derajat Celcius. Untuk grafik card kedua tesnya yaitu di suhu 55 derajat Celcius. Kemudian baru berangsur turun karena yang dites adalah prosesornya. Kemudian untuk dari GPU Z sendiri kita rubah skornya ke highest. Ya, GPU clock di 1175 MHz, memory clock 1350 MHz, suhu tertinggi 55 derajat Celcius, average 39 derajat dan saat ini sudah pendinginan di 33 derajat di mana suhu terendahnya berada di 30 derajat Celcius. Mantap jiwa. Untuk fan speednya maksimal 36%, saat average 33% dan saat idle ya posisi di 33% dan perputaran kipas terendah. Jadi hanya berjarak 3% itu mantap jiwa ya. Oke mantap, untuk TDP sendiri maksimal 36,5 watt, average 10,3 watt dan saat idle butuh 0,7 watt saja. Jadi super duper hemat daya guys, mantap jiwa. Oke, overall untuk tes graphic card Zotac GTX 750 Ti ini saya akhiri sampai di sini. Kita lanjut tes graphic card yang lainnya. Kondisinya mantap jiwa, Xiaomi Soro guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.